Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang jadwal pendaftaran penilaian angka kredit untuk Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang jadwal pendaftaran dan penilaian angka kredit guru tenaga kependidikan berbasis online melalui aplikasi SIM PAK KP April 2023. Nah, informasi ini sudah banyak sekali beredar pada grup WhatsApp maupun grup Telegram masing-masing individu Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara detail tentang nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tersebut. Sebelum saya menjelaskan informasi tentang nota dinas tersebut, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya perbedaan antara usulan dupak dengan usulan kenaikan pangkat itu berbeda Bapak Ibu. Nah, di sini masih banyak pertanyaan tentang, Mas, apakah saya ikut mengusulkan dupak ini? Ataupun, Mas, apakah saya tidak perlu mengusulkan dupak? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Jadi saya jelaskan Bapak Ibu. Dupak, nah dupak ini persiapan untuk Bapak Ibu mendapatkan PAK. Nah, ketika mengikuti dupak, Bapak Ibu ketika mengikuti dupak, nantinya ada dua alternatif. Bapak Ibu mendapatkan PAK dan Bapak Ibu mendapatkan HPAK. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan PAK, PAK, nantinya Bapak Ibu untuk persyaratan kenaikan pangkatnya. Jadi ketika Bapak Ibu telah memiliki PAK, maka Bapak Ibu tidak perlu untuk mengusulkan dupak. Nah, PAK tersebut berlaku 1 tahun biasanya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu akan mengikuti kenaikan pangkat di April 2023, maka pengusulan untuk persyaratan guru mendapatkan PAK itu saat ini, bukan ketika di tahun 2023 Bapak Ibu baru mengusulkan PAK. Bukan. Karena di tahun 2023 itu sudah nantinya usulan kenaikan pangkatnya, di mana persyaratannya harus ada PAK tersebut. Nah, saat inilah Bapak Ibu harus mengusulkan PAK tersebut. Jadi perlu dipahami, nanti ketika Bapak Ibu di tahun 2023 sebelum bulan April biasanya sudah ada wanti-wanti dari dinas masing-masing untuk mengumpulkan persyaratan kenaikan pangkat. Nah, persyaratan kenaikan pangkat itu ada PAK yang harus Bapak Ibu usulkan saat ini. Nah, kita langsung saja pada nota dinas yang ada di sini. Di sini nota dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan nomor 835 1070 101.5.2022. Perihalnya adalah jadwal pendaftaran penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan berbasis online melalui aplikasi SIM PAK KP April 2023. Nah, kita langsung saja. Dalam rangka memberikan layanan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan, khususnya pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan tenaga kependidikan bagi golongan 4B ke bawah yang menjadi kewenangan tim penilai provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan mengadakan kegiatan penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan secara online untuk kenaikan pangkat periode April 2023. Jadi untuk golongan 4B ke bawah itu masih menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Tahun 2022, aplikasi SIM PAK telah bersinergi dengan dua aplikasi yaitu A-Kinerja dan AGTK. Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon saudara menyampaikan kepada pengusul dupak yang akan mendaftar melalui SIM PAK online dan memastikan bahwa sudah mengentri di A-Kinerja dan sudah memasukkan datanya di AGTK agar saat pendaftaran SIM PAK tidak tertolak. Nah, maksudnya seperti ini. Untuk mengisi SIM PAK online nantinya Bapak Ibu, jadi SIM PAK ini sudah berintegrasi, bersinergi dengan aplikasi A-Kinerja maupun AGTK. Oleh sebab itu, A-Kinerja maupun AGTK Bapak Ibu itu harus terisi.
misalnya tidak terisi, maka akan tertolak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melakukan pendaftaran secara online nantinya pada aplikasi SIM PAK online-nya. Kemudian, kegiatan proses penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan secara online melalui SIM PAK diawali dengan sosialisasi, pendaftaran, pengajuan dupak, dan verifikasi berkas dupak di setiap wilayah cabang dinas pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon saudara menginformasikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang berada di wilayah kerja saudara dengan memperhatikan rincian pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, untuk sosialisasi, jadwal pendaftarannya itu tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober tahun 2022. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu. Jadi tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober tahun 2022. Dan untuk latihannya, nah latihan ya Bapak Ibu diakses melalui halaman latihan.gtkjatim.co.id. Kedua, pengusul harus mempersiapkan dokumen kelengkapan PAK sebelum daftar online dikirim ke cabang dinas. Pendaftaran pengusul penilaian penetapan angka kredit secara resmi dapat dilakukan melalui website simpak.gtkjatim.go.id. Pendaftaran dilakukan secara serentak di Jawa Timur dengan memakai sistem kuota pendaftar sebanyak 2.500 kuota dan dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 24 Oktober pukul 07 non-stop sampai dengan 26 Oktober. Apabila sebelum tanggal 26 Oktober kuota telah terpenuhi 2.500, maka sistem aplikasi SIM PAK secara otomatis tertutup sehingga sudah tidak dapat dilakukan akses pendaftaran. Jadi seperti ini Bapak Ibu teknisnya untuk pengusul. Nantinya Bapak Ibu untuk melakukan proses latihan itu diberi waktu 12, 13 dan 14. Jadi mulai saat ini itu Bapak Ibu bisa mengakses pada latihan.gtkjatim.co.id. Kemudian untuk proses pendaftaran itu berbeda websitenya. Nah Bapak Ibu jangan sampai salah antara website latihan dengan website pendaftaran. Untuk website pendaftaran itu diakses melalui simpak.gtkjatim.go.id di sini. Nah, beda ya Bapak Ibu untuk latihan di latihan.gtkjatim perlu Bapak Ibu ketahui bahwasannya kuotanya hanya 2.500. Jadi ketika kuota sudah terpenuhi, misalnya dalam satu hari di tanggal 24 itu sudah terpenuhi kuotanya, maka Bapak Ibu tidak dapat mengaksesnya kembali. Sudah tertutup, akan terkunci secara otomatis. Misalnya di tanggal 24, 25 sudah memenuhi kuota 2.500, maka 2.501-nya itu sudah tidak bisa mendaftar. Itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Akan tetapi Bapak Ibu akan saya jelaskan kembali nanti bahwasannya Bapak Ibu sebagai, meskipun Bapak Ibu masuk pada 2.500, jadi di 2.500 tersebut, akan tetapi cabang dinas tidak menyetujui usulan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu belum tentu menjadi peserta untuk pendaftaran dupak ini. Jadi Bapak Ibu setelah mendaftarkan online, maka berkas lampiran online-nya dimasukkan pada berkas Bapak Ibu mengumpulkan ke cabang dinas dan cabang dinas nantinya akan melakukan proses verifikasi data Bapak Ibu. Nah, saat validasi data Bapak Ibu itulah maka Bapak Ibu cabang dinas akan menyetujui. Nah, ketika cabang dinas menyetujui, maka Bapak Ibu sebagai peserta. Kalau misalnya masuk dalam kategori 2.500 tapi Bapak Ibu tidak disetujui cabang dinas, maka Bapak Ibu bukan peserta. Nah, ini Bapak Ibu yang ketiga, verifikasi berkas pendaftaran pengusulan penilaian dupak dilakukan oleh Sekretariat Penilaian Cabang Dinas mulai tanggal 28 sampai dengan 4 November. Setelah tutup kuota, adapun syarat lengkap pengusulan PAK terlampir. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Nah, waktu Bapak Ibu melakukan pendaftaran itu mulai tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober. Nantinya cabang dinas akan meng-cross-check data Bapak Ibu mulai tanggal 28 sampai dengan 4 November. Akan tetapi untuk kuotanya 2.500 ini hanya ditempuh 3 hari, yaitu 24, 25, 26. Ketika 26 misalnya sudah habis kuota terpenuhi 2.500, maka Bapak Ibu tidak dapat untuk melakukan proses pendaftaran. Nah, kita lanjutkan saja. 4. Penilaian dupak akan dilakukan apabila lolos proses verifikasi berkas di cabang dinas masing-masing,
maka berkas yang telah lolos verifikasi segera dikirim ke tim penilai. Nantinya pada tanggal 7 November 2022 mulai pukul 9 sampai dengan 14.00 WIB. Usulan memakai Nah, ini sudah kewenangan di cabang dinas Bapak Ibu. Oleh sebab itu, karena masa verifikasi berkas dari cabang dinas tanggal 28 sampai 4 November, maka dari rentang waktu ini mohon berkas Bapak Ibu sudah terkumpul di cabang dinas. Karena cabang dinas masih akan merekap dan nantinya pada tanggal 7 November cabang dinas akan mengumpulkan berkas Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu maka mohon di rentang waktu ini pergunakan waktu sebaik-baiknya. Seandainya nih Bapak Ibu masih belum lengkap berkasnya, masih belum siap datanya, maka mohon jangan mengusulkan berkas dupak terlebih dahulu. Kasihan, kenapa? Karena kuotanya 2.500 akan terambil oleh Bapak Ibu. Nantinya kan cabang dinas akan menolak berkas Bapak Ibu. Karena berkas Bapak Ibu tidak dikumpulkan ke cabang dinas seperti itu. Oleh sebab itu pastikan yang mengikuti dupak ini berkasnya memang sudah siap. Lanjut poin 5, kenaikan pangkat periode 1 April 2023 untuk usulan dupak masa penilaian PAK lama sampai dengan 31 Desember 2022. Berkas usulan PAK dibuat lengkap 2, 1 dikirim ke provinsi, 1 untuk arsip cabang dinas. Jadi berkas usulan PAK itu dibuat lengkap 2 oleh masing-masing Bapak Ibu, di mana 1 untuk provinsi dan 1-nya untuk cabang dinas. Berkas usulan PAK yang dikirim ke provinsi tidak dikembalikan ke daerah. Perlu diperhatikan bahwasannya berkas Bapak Ibu yang telah dikirim ke provinsi itu nantinya bukan menjadi milik Bapak Ibu lagi, tidak dikembalikan. Kemudian di sini lampirannya, untuk lampiran di sini ada bendel 1 dan juga bendel 2, sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk bendel 1 Bapak Ibu di sini yang pertama adalah print out lembar pendaftaran online, kedua asli surat penolakan hasil PAK. Misalnya Bapak Ibu apelan, maka tidak perlu melengkapi semua berkas yang apelan tersebut, cukup berkas yang kekurangannya saja, tidak perlu mulai dari awal. Yang sudah ternilai tidak perlu dilampirkan kembali Bapak Ibu. Nah, tapi bukan berarti Bapak Ibu tidak mengumpulkan bendel 1. Nah, bendel 1 juga dimasukkan. Yang saya maksud adalah yang akan dinilai berkasnya nantinya. Nah, kita lanjut saja. 3. Kelengkapan dupak terbaru format baru sesuai dengan peraturan menteri. Nah, ini ada lampiran 1 daftar usul penetapan angka kredit, lampiran 2 surat pernyataan melaksanakan tugas, lampiran 3 surat pernyataan melaksanakan pengembangan keprofesian, lampiran 4 surat pernyataan melakukan kegiatan penunjangan guru, lampiran 5 konsep penetapan angka kredit. Nah, perlu diperhatikan nih, A, B, C sampai D wajib ada tanda tangan kepala sekolah dan stempel. Takutnya Bapak Ibu ketinggalan pada lampiran 1 sampai dengan 4 sehingga berkas Bapak Ibu nanti ditolak oleh provinsi. Nah, biasanya seperti itu. Oleh sebab itu untuk poin 3 ini pastikan ada tanda tangan kepala sekolah dan stempelnya. Kemudian yang keempat surat pengantar dari kepala sekolah dan kepala cabang dinas. Nah, yang keempat nantinya Bapak Ibu di berkasnya dilampiri surat pengantar dari Bapak Ibu kepala sekolah, juga nanti akan dilampirkan dari cabang dinas. Cabang dinas akan membuat pengantar nantinya. Kemudian fotokopi kartu pegawai dilegalisir. Nah, ini legalisir kepala sekolah. Fotokopi PPK 2 tahun terakhir dilegalisir kepala sekolah. Fotokopi sasaran kinerja SKP 2 tahun terakhir dilegalisir kepala sekolah. Fotokopi konversi NIP baru dilegalisir kepala sekolah bagi Bapak Ibu yang lama biasanya ada konversi NIP-nya. Kemudian fotokopi SK pangkat terakhir legalisir kepala sekolah. Fotokopi mutasi bila ada dilegalisir kepala sekolah. Fotokopi SK PAK terakhir dilegalisir oleh kepala sekolah. Fotokopi SK Impasing PAK apabila sudah ada, misalnya ada nih Bapak Ibu dilegalisir kepala sekolah, misalnya Bapak Ibu tidak memiliki, maka tidak perlu diabaikan informasi ini. Untuk yang poin 12. 13 fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai dilegalisasi oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan. Apabila ijazah terakhir S2 atau S3, ijazah S1 tetap dilampirkan. Bila mengajukan penilaian ijazah baru dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini bila Bapak Ibu mengusulkan ijazah baru nantinya. Bagi biaya mandiri, melampirkan fotokopi surat izin belajar dan keterangan milik ijazah. Bagi yang tugas belajar, melampirkan fotokopi surat keterangan tugas belajar, SK pemberhentian sementara, SK pengangkatan kembali dalam jabatan dari BKD.
huruf A dan B dilegalisir oleh Badan Kepegawaian Daerah. Nah, di sini yang melegalisir bukan dari sekolah ataupun dari cabang dinas, tapi dari Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang C, bagi guru yang mengusulkan pencantuman gelar naik 1 tingkat harus melampirkan fotokopi rekomendasi dari Badan Kepegawaian BKN, legalisir kepala sekolah, ijazah terakhir, dan fotokopi transkrip nilai. 15. Fotokopi sertifikat pendidik. 16. Kenaikan pangkat dari penata 3A ke penata tingkat 1. 3B harus melampirkan SK jabatan fungsional. Jadi Bapak Ibu harus melampirkan SK jabatan fungsionalnya. Bagi kenaikan pangkat 3A ke penata muda tingkat 1, 3B. Jadi 3A ke 3B wajib melampirkan SK jabatan fungsional. Catatan, bagi yang mengusulkan jabatan pertama harus ditambah kelengkapan sebagai berikut. Fotokopi ijazah yang dipakai dasar pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS, fotokopi STTPR, dilegalisir kepala sekolah, kemudian fotokopi STPR induksi dilegalisir kepala sekolah, fotokopi SK CPNS dilegalisir kepala sekolah, fotokopi SK PNS dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian inilah bendel 1 Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Nah, selanjutnya untuk bendel 2. Bendel 2 di sini print out lembar pendaftaran online. Yang kedua, kelengkapan dupak terbaru dengan format baru sesuai dengan peraturan bersama. Sama Bapak Ibu, jadi sama seperti yang di atas. Selain dimasukkan pada bendel 1, untuk kelengkapan dupak ini juga dimasukkan pada bendel kedua. Lengkap, bukan hanya lempiran 1 saja, lempiran 2 saja, tapi lengkap ke 5-5-nya. Kemudian ketiga, bukti fisik kegiatan pembelajaran pembimbingan yang dilaksanakan sesuai dengan masa penilaian yang diajukan. Dibuktikan dengan fotokopi PKG, lengkap mulai lembar pengamatan. Nah ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya PKG tersebut lengkap dengan checklist yang bunder-bunderannya itu Bapak Ibu. Ini mulai format lampiran 1A, 1B, 1C, 1D. Jadi lengkap, bukan hanya yang terakhir-terakhir rekapan itu saja, tapi lengkap. 4. Fotokopi SK pembagian tugas mengajar semester. Tiap semester dilegalisir kepala sekolah. Ini yang belum dinilai tentunya. Kalau sudah dinilai tidak perlu Bapak Ibu. Kemudian fotokopi SK pembagian SK tugas tambahan tertentu dilegalisir kepala sekolah. Bukti fisik pengembangan diri yaitu berupa PD pengembangan diri dilengkapi dengan laporan kegiatan sesuai dengan kaidah penulisan buku 4 dan dilampiri foto surat tugas. Fotokopi sertifikat dilegalisir kepala sekolah. Untuk bukti fisik pengembangan diri keprofesian atau pengembangan diri, maksudnya Bapak Ibu bukan hanya sertifikatnya saja, akan tetapi lengkap dengan laporan dan bukti fisiknya, baik itu foto maupun surat tugasnya, lengkap dengan itu. Nah, untuk agar tim penilai tidak kebingungan dalam proses untuk penilaian, maka mohon dirapikan untuk pengembangan dirinya. Mungkin dijadikan satu, misalnya dibuat seperti ini, pengembangan diri ini untuk pengembangan dirinya saja. Nah, nanti dilampirkan misalnya, oh ini yang pertama dikasih sekat, oh ini yang kedua dengan judulnya dia kasih sekat, seperti itu. Mungkin bisa dibuat seperti ini Bapak Ibu, sehingga tim penilai nantinya tidak merasa kebingungan ketika akan meng-cross check data Bapak Ibu. Dan juga bukan hanya di lampiran sertifikatnya saja. Dan jangan lupa pula bahwasanya di situ butuh legalisir dari sekolah. Perlu dilegalisir Bapak Ibu. Kemudian publikasi ilmiah dan juga karya inovatif. 7. Fotokopi bukti fisik unsur penunjang tugas guru dan atau kepala sekolah dilegalisir atasan langsung. Semua bukti fisik yang diajukan untuk penilaian. Kemudian daftar riwayat hidup dan daftar riwayat pekerjaan. Nah, catatan pengajuan penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Nah, ini yang perlu diketahui, yang perlu Bapak Ibu ketahui. Masing-masing dibuat satu berkas dimasukkan dalam map Snell Hektar. A. Berkas usulan apelan warna merah, usulan baru berwarna biru, berkas usulan pak pertama atau fungsional pertama berwarna kuning, dan untuk berkas apelan diikat tersendiri. Diberi lembar nominatif. Huruf A, B, C, dan D di depan map distempel judul atau keterangan berkas usulan beserta nama
yang bersangkutan. Nah, ini Bapak Ibu bahwasanya huruf A, B, C, dan D di depan map di stempel judul atau keterangan berkas usulan beserta nama yang bersangkutan, nama Bapak Ibu. Maksudnya di mapnya itu nantinya Bapak Ibu harus ada nama Bapak Ibu. Pengusul baru menyerahkan berkas bendel 1 dan bendel 2 lengkap. A. Pengusul apelan menyerahkan berkas bendel 1 lengkap, sedangkan bendel 2 itu nomor 4, 5, 6, 7, 8 adalah berkas bukti fisik yang dibutuhkan untuk menambahkan nilai angka kredit yang kurang atau berkas yang sudah dinilai tidak perlu dilampirkan. Jadi seperti ini. Untuk lampiran 1, bendel 1-nya itu lengkap meskipun apelan. Jadi persyaratan bendel 1 ini lengkap. Hanya saja untuk bendel keduanya nomor 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 ini yang perlu dinilai saja. Kalau misalnya sudah dinilai, karena Bapak Ibu ada apelan, ada HPAK-nya, itu tidak perlu dilampirkan. Apabila penilaian sudah dinilai tapi jurnal artikel ilmiah hasil penilaian belum dinilai atau sebaliknya, maka kedua berkas tersebut harus dilampirkan. Jadi seperti itulah teknisnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan seperti apa map atau berkas-berkas yang harus Bapak Ibu kumpulkan agar sama. Ini untuk Bondowoso ya Bapak Ibu, monggo. Untuk kabupaten lain bisa mengikuti, bisa tidak. Tapi untuk Bondowoso akan saya jelaskan seperti ini. Saat ini saya telah memiliki yaitu map tas seperti ini dengan snell Bapak Ibu. Nah, karena bendel 1 itu sedikit, nah bendel 1 ini hanya sedikit seperti ini, maka Bapak Ibu cukup dimasukkan di snell seperti ini saja. Nah, kemudian untuk bendel kedua yang bisa dimasukkan di snell, maka Bapak Ibu bisa masukkan snell. Dimasukkan snell ke sini, nanti digabung menjadi satu di map tas seperti ini. Dan di map tas ini juga diberi keterangan di sini, dilampiri stiker, dan juga di sini dikasih keterangan bahwa ini bendel 1 kan harus ada cover yang distempel. Di sini cover, kemudian ini bendel 2 juga ada covernya bahwasanya bendel kedua. Nah, di masing-masing dokumen nantinya diberi sekat ya Bapak Ibu agar memudahkan kami dalam proses cross check terlebih dahulu pada cabang dinas. Nah, untuk map tasnya seperti ini kan berwarna merah, berarti ini untuk apelan. Kalau berwarna biru itu untuk usulan baru, dan untuk yang pak pertama itu berwarna kuning. Nah, kalau apelan berwarna merah seperti ini, saya sarankan jika snellnya merah maka map tasnya juga merah. Seperti itu Bapak Ibu untuk ketentuan di map tasnya. Nah, jika menggunakan seperti ini gampang mencarinya atau mudah. Dan nantinya Bapak Ibu pada masing-masing pojok di sini dikasih nomor. Misalnya di sini nomor urut pendaftaran olehnya 1, 1, 1 seperti itu. Agar memudahkan kami nantinya. Dikasih nomor 1 atau misalnya nomor pendaftaran online-nya yang Bapak. Iya, Pak. Iya. Udah apa? Siap. Misalnya nomor pendaftaran online Bapak Ibu nomor 10, maka ditulis 10 menggunakan spidol permanen ataupun spidol yang bukan permanen. Nah, kalau yang di sini misalnya Bapak Ibu ingin ditulisi juga Bapak Ibu pakai spidol permanen karena ini tidak bisa akan luntur nantinya. Tapi kalau yang di sini tidak memakai spidol permanen pun bisa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nantinya dijadikan satu, bendel 1 dan bendel 2. Nah, juga ada pertanyaan pastinya, misalnya Mas saya membuat sebuah karya inovatif, apakah dimasukkan dalam map snell seperti ini? Tidak perlu Bapak Ibu, jika misalnya berbentuk buku seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu diplong yang ada di sininya. Tidak perlu dimasukkan seperti ini, dipisah seperti ini saja juga tidak apa-apa, diperbolehkan. Misalnya dimasukkan seperti ini. Nah, tidak apa-apa dimasukkan seperti ini. Dan juga untuk yang ini itu digabung jadi satu, bendel 1, nanti bendel 2. Maksudnya nantinya di bendel 2-nya itu ada daftar-daftar yang ada di sini. Misalnya PD-nya dimasukkan di map seperti ini tidak apa-apa, tapi di lampiran di sininya ada rekapannya Bapak Ibu, ada checklist yang sesuai dengan yang ada di sini seperti itu. Dan nanti akan saya buatkan juga checklist kepada Bapak Ibu semua yang menyesuaikan dari edaran yang ada di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu, sudah jelas sampai di sini. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa lengkapi persyaratan-persyaratan pada nota dinas tersebut. Misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan bisa cantumkan pada kolom komentar yang di bawah. Maupun dari kabupaten lain misalnya ada pertanyaan bisa cantumkan pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah,
Untuk Snell apakah menggunakan tas atau tidak, Bapak Ibu bisa koordinasi pada cabang dinas masing-masing. Tapi dengan menggunakan Snell tas tersebut itu mempermudah Bapak Ibu. Karena misalnya tidak menggunakan Snell tas itu sulit sekali Bapak Ibu untuk membawanya nanti. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jangan sampai telat karena kuotanya hanya 2.500 dengan waktu 3 hari. Maka persiapkan mulai dari saat ini. Dan bagi yang tidak lengkap dokumennya, saya sarankan tidak melakukan pendaftaran online. Kasihan yang sudah lengkap berkas tertolak karena telat untuk melakukan proses pendaftaran online. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Kemudian Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.